Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya ingin berbicara pada inti dari isi Alkitab ini. Dari Kejadian sampai ke Wahyu. Ada 5 jenis macam inti dari isi Alkitab ini. Pertama adalah doa. Kedua adalah iman. Ketiga adalah penyembahan. Keempat adalah hidup kudus, dan kelima adalah kota kudus. Nah, 5 inti inilah yang ada di Alkitab. Pada siang hari ini saya ingin membahas tentang inti dari isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, di situ dikatakan, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang berhasil masuk ke Firdaus. Di situ dikatakan, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Inilah inti sari dari isi Alkitab, yaitu menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau saudara baca lagi di Matius 27 ayat 51 sampai 53, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada orang-orang kudus bangkit lalu masuk ke kota kudus. Inilah inti dari isi Alkitab. Nah, inti isi dari Alkitab itu ada 5 jenis, yaitu doa, iman, penyembahan, hidup kudus, dan kota kudus. Nah, saya ingin bahas tentang doa dulu. Apa itu doa? Doa adalah orang yang berbicara kepada Tuhan, atau orang yang mengadu keluhan kepada Tuhan. Sama di dalam Lukas 23 ayat 43. Orang yang di sebelah Yesus itu mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, apabila engkau jadi Raja, ingatlah akan aku. Lalu direspon oleh Tuhan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Nah, jadi doa itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keselamatan. Selama saudara masih hidup di muka bumi, saudara harus berdoa untuk mendapatkan keselamatan. Sama seperti waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang mau mati, berdoanya, Tuhan, ingat aku apabila engkau jadi Raja. Detik-detik terakhir orang ini berdoa, lalu dia mendapatkan keselamatan. Jadi doa itu sangat penting untuk mendapatkan keselamatan. Yang jadi masalah, bagaimana caranya kita berdoa? Semua agama pasti berdoa. Orang Islam berdoa, orang Buddha berdoa, orang Hindu berdoa. Kalau agama Jepang, Shinto, berdoa juga. Nah, doa yang bisa membawa kita masuk surga itu harus kita ngerti. Kalau firman Tuhan sudah jelas di dalam Lukas 23 ayat 43, udah jelas, udah ada bukti bahwa orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga. Kenapa saya pilih agama Kristen? Kenapa saya pilih Tuhan itu Yesus? Kenapa saya pilih Tuhan saya Yesus? Kok nggak milih Tuhan yang lain? Kenapa saya pilih Tuhan yang namanya Yesus? Kenapa saya berdoa kepada Tuhan Yesus? Karena sudah ada terbukti di Alkitab, orang yang berdoa sama Tuhan akan bisa masuk surga. Lukas 23 ayat 43. Pada waktu orang itu ingin mati, dia berdoa, Tuhan, apabila engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Lalu Tuhan respon, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Inilah sebabnya kenapa saya pilih agama Kristen. Ini masalahnya, doa saya nggak akan sia-sia kalau saya berdoa kepada Tuhan. Doa membawa kita bisa masuk ke surga. Ini sudah ada buktinya di dalam Alkitab. Makanya saya belajar firman Tuhan lebih dalam. 5 inti. Jadi doa itu sangat penting di dalam agama Kristen.
Tapi doanya harus benar. Saya ulangin lagi, ada 5 hal yang tadi ya. Doa, iman, penyembahan, hidup kudus, dan kota kudus. Ya, doa saya sudah bahas tadi. Doa adalah orang yang berbicara kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang benar ya. Baru bisa berhasil doa saudara. Ya. Doa adalah manusia yang berbicara kepada Tuhan. Atau keluhan manusia kepada Tuhan. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan yang benar, maka keluhan kita akan dijawab oleh Tuhan. Ya, itu doa. Sekarang iman. Apa itu iman? Nah, banyak orang nggak tahu itu iman. Orang Islam mengatakan dia beriman. Orang Buddha mengatakan dia beriman. Orang Kristen mengatakan beriman. Iman itu apa sih? Iman yang bagaimana yang bisa membawa kita masuk surga? Kalau di dalam Efesus 2 ayat 8 di situ dikatakan, kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Ternyata iman itu datangnya dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberiannya Allah. Nah, apalagi itu tentang iman? Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 17. Di situ dikatakan, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi iman itu adalah suara Tuhan yang kita dengar. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar suara Kristus. Suara Kristus itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan itu akan menghasilkan iman. Sama seperti waktu Yesus mati di kayu salib. Lukas 23 ayat 43. Yesus langsung berbicara kepada yang sebelahnya Yesus. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Nah, ini yang dinamakan iman. Jadi iman itu membawa manusia masuk ke kota Firdaus. Jadi kalau saudara salah berdoa sama Tuhan yang lain, saudara tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tapi kalau saudara berbicara kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingat akan aku pada waktu engkau menjadi raja. Direspon sama Tuhan. Nah, respon Tuhan kepada orang yang mati di salib itu namanya iman. Perkataan Tuhan yang kita dengar, itu yang dinamakan iman. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Kalau saudara belum mendengar firman Kristus, berarti saudara belum ada iman. Sekarang saya tanya kepada saudara. Saudara berdoa sama Tuhan. Apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan? Sekalipun engkau orang Kristen, kalau saudara belum mendengar suara Tuhan, maka saudara belum mengerti apa itu namanya iman. Iman adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Selama saudara belum mendengar suara Tuhan, saudara belum punya iman. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun engkau hamba Tuhan. Jadi iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Manusia yang pertama kali mendengar suara Tuhan adalah Adam dan Hawa. Ya, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu Tuhan. Jadi kalau saudara mau ingin memiliki iman, saudara harus mendengar suara Tuhan. Manusia yang pertama kali yang mendengar suara Tuhan adalah Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 15-17. Pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berbicara, kamu boleh tinggal di Taman Eden ini, tapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makannya, engkau akan mati. Kita baca aja lebih jelas. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman.
Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat kedua, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Inilah bentuk iman yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Di situ dikatakan Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, suruh mengurus Taman Eden. Jadi kalau saudara mendengar suara Tuhan seperti Taman Eden, sama seperti Adam dan Hawa, maka di situ ada perintah Tuhan kepada kita. Kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, maka saudara harus mengerti firman Tuhan. Jadi iman, di dalam iman itu mengandung perintah Tuhan. Di dalam iman itu mengandung perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Tuhan berbicara, kamu boleh makan buah yang ada di taman ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Nah, perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa itu yang dinamakan iman. Nah, di dalam iman itu mengandung perjanjian antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Perjanjiannya apa? Kamu boleh makan buah yang ada di taman ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Inilah isi dari iman itu. Jadi iman itu nggak sembarangan. Di dalam iman itu ada perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Kalau manusia melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka iman yang ada di dalam, yang sudah diterima oleh manusia itu akan gugur. Dan di dalam iman itu mengandung perintah, ya. Jadi nggak sembarangan orang. Kalau saudara ingin mengerti tentang iman, itu harus secara mendetil. Jadi saudara tidak salah mengerti tentang iman. Jadi iman orang Kristen itu, isi dari iman orang Kristen itu, satu, ada perintah Tuhan. Kedua, ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kalau saudara ingin memiliki imannya Yesus, ya. Kalau saudara baca di dalam Matius 18 ayat 18, di situ dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Inilah perjanjian kita dengan Tuhan. Dan perjanjian kita dengan Tuhan itu yang dinamakan iman. Di dalam iman itu ada mengandung perintah. Apa perintahnya? Di situ dikatakan, kalau saudara baca di dalam Yohanes, dalam Yohanes 8 ayat 11, di situ dikatakan, kita baca aja lebih jelas di dalam Yohanes 8 ayat 11, di situ dikatakan, ini perintah juga saudara yang kekasih. Setelah saudara menjadi orang Kristen, ada perintah dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah bentuk iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perintah Tuhan kepada orang-orang Kristen, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang mengatakan Yesus. Ini yang mengatakan Tuhan. Setelah saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak boleh berbuat dosa lagi. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dan perintah dari Tuhan Yesus itu yang dinamakan iman. Jadi orang beriman itu adalah orang yang sudah berhenti berbuat dosa. Roma 1 ayat 17, di situ dikatakan orang benar hidup karena iman. Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup karena iman. Jadi iman itu adalah orang yang melakukan kebenaran. Kebenaran yang diajar oleh Tuhan. Yaitu stop berbuat dosa. Jelas ya saudara yang kekasih. Jadi iman itu adalah orang yang mendengar suara Tuhan.
Kalau saudara menjadi orang Kristen, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, berdoa, apalagi hamba Tuhan ya, berdoanya ya mati-matian kan, pagi doa, malam doa, apalagi kalau ada masalah, berdoa terus. Tapi doa itu ada nggak jawaban dari Tuhan? Yang jadi masalah itu, doanya nggak salah, tapi yang jadi masalah apakah Tuhan berbicara kepada kita? Doa tanpa iman, doa tanpa kita mendapat jawaban dari Tuhan itu sia-sia. Jelas Tuhan katakan, iman adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Doa kita yang berbicara sama Tuhan. Iman Tuhan yang berbicara sama kita. Selama ini saudara mendengar suara Tuhan nggak? Doa udah. Sekarang saudara sudah mendengar suara Tuhan belum? Kalau belum berarti ada yang salah. Makanya saya bahas ini. Ya, kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya tentang iman. Yang ketiga, yaitu penyembahan. Apa itu menyembah? Menyembah itu dalam bahasa aslinya adalah barak, artinya mengikuti perintah yang disembah. Nah, Tuhan sudah mengatakan orang Kristen tidak boleh berbuat dosa. Itu bentuk iman. Nah, kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, dalam firman Tuhan ini kan banyak perintah Tuhan kepada kita kan. Banyak aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab ini. Kalau kita menjalankan segala perintah yang ada di Alkitab ini, maka itu yang dinamakan menyembah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam, kita baca aja di dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendakinya. Penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu ingin saudara menjalankan perintah Tuhan. Menyembah Tuhan itu artinya apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara sudah mengerti firman Tuhan, saudara mempraktekkan isi dari Alkitab ini, maka saudara sudah termasuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15, 16, 17. Apabila engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengikuti segala perintah firman Tuhan, maka orang itu dikatakan sudah menyembah Tuhan. Nah, banyak orang nggak ngerti. Mereka sangka kalau menyembah Tuhan itu, Tuhan Yesus, engkau baik, haleluya, berbahasa roh. Itu bukan menyembah. Itu berbicara kepada Tuhan. Kalau menyembah adalah mempraktekkan isi dari Alkitab ini. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, itulah yang dikatakan menyembah Tuhan. Jadi sudah jelas ya, saudara yang kekasih. Doa kita berbicara kepada Tuhan. Iman Tuhan, kalau iman Tuhan yang berbicara kepada kita. Menyembah adalah kita mempraktekkan isi dari Alkitab itu. Keempat, yaitu hidup kudus. Orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu menghasilkan kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kalau saudara mempraktekkan isi dari firman Tuhan, engkau akan menghasilkan kekudusan. Setelah engkau menghasilkan kekudusan, setelah engkau mati, setelah engkau mendapatkan kekudusan, setelah engkau mati, engkau masuk ke kota kudus.
Matius 27 ayat 51 sampai 53. Pada waktu orang-orang kudus itu mati, mereka masuk ke kota kudus. Inilah 5 inti dari isi Alkitab. Kita berdoa sama Tuhan yang benar, kita mendengar suara Tuhan yang benar, kita mempraktekkan isi dari Alkitab, kita mendapatkan kekudusan dari Tuhan, kita mesti masuk kota kudus. Ini isi Alkitab. Harus diperbaiki. Orang-orang Kristen harus diperbaiki. Di dalam dia berdoa, di dalam dia imannya harus diperbaiki, penyembahannya harus diperbaiki, hidup kudusnya harus diperbaiki, baru dia bisa masuk ke kota kudus. Selama ini banyak orang yang menjadi orang Kristen, imannya nggak benar, doanya nggak benar, hidupnya nggak benar. Gimana dia bisa masuk surga? Doa aja dia nggak ngerti, iman dia nggak ngerti, menyembah nggak ngerti. Dia kira-kira aja, gua kira-kira mati masuk surga nggak? Masuklah, asal percaya saya Yesus saja masuk surga. Ini orang Kristen yang nggak ngerti firman Tuhan. Sayang saudara yang kekasih. Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen nggak ngerti firman Tuhan, itu sayang. Waktu sudah mau habis saudara yang kekasih. Umur kita itu nggak panjang lagi. Saya umur 52, nggak lama lagi paling saya dipanggil Tuhan. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi kita mau belajar kebenaran? Karena ini waktunya sudah panjang. Mari kita belajar firman Tuhan. Perbaiki doamu, perbaiki imanmu, perbaiki penyembahanmu, perbaiki hidup kudusmu, baru saudara bisa masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin meluruskan yang salah. Kalau saudara nggak ngerti tentang doa, bisa hubungi saya. Kalau saudara tidak mengerti tentang iman, saudara bisa hubungi saya. Kalau saudara tidak mengerti tentang menyembah, hubungi saya. Saya akan terangkan dengan jelas. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang bisa masuk ke Firdaus. Kenapa dia langsung bisa masuk ke Firdaus? Karena dia mendapat jawaban yang benar. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang nggak benar, maka saudara tidak akan mendapatkan keselamatan yang benar. Untuk mendengar firman Tuhan yang benar itu sangat susah. Karena di dunia ini banyak iblis. Iblis memanfaatkan hamba-hamba Tuhan yang nggak benar untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Amin. Mari kita sama-sama masuk surga dengan cara kita belajar doa yang benar, memiliki iman yang benar, menyembah Tuhan yang benar. Selama ini banyak orang Kristen nggak tahu doa yang benar. Yang penting berdoa, menangis, cari puji-pujian yang sedih-sedih sehingga puas hati kita. Tapi apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan? Selama saudara menjadi orang Kristen, berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Selama 50 tahun saudara menjadi orang Kristen, saudara berdoa nggak? Berdoa. Saudara jadi hamba Tuhan, berdoa nggak? Berdoa. Yang jadi masalah, apakah saudara mendengar suara Tuhan? Kalau berpuluh-puluh tahun saudara berdoa, nggak mendengar suara Tuhan, pasti ada yang salah. Saudara bisa hubungi saya. Saya akan kupas masalah ini, karena saya hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya doa saya bisa diterima Engkau, iman saya benar, penyembahan saya benar, hidup kudus saya benar. Berikan keberanian kami untuk mengambil keputusan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.